umurnya biasanya nggak panjang. Jadi di sini artinya Yehuda itu mengirim Yusuf untuk mati pelan-pelan, mengirim untuk hukuman mati. Jahat loh dia. Yusufnya baik banget, tapi karena emaknya ya itu fitnahan ya. Emaknya tadi suka main boneka Sarapim ya, emaknya itu satanik ya, percaya setan. Nggak, akhirnya nggak dipilih sama Tuhan. Apa urusan? Yusufnya baik kok. Aneh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, ini momen yang kita tunggu-tunggu, dimana dari mulut pelajar kekristenan Ibu Rita Wahyu sendiri akan mengeluarkan segala statement yang isinya adalah kebenaran Al-Quran dan segala kemukjizatan Al-Quran. Sebelum kita masuk ke dalam videonya, mari sama-sama kita menyatukan pemikiran. Oke, kita menyatukan teori, lalu kita lihat statementnya dia benarkah seperti apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Bahwa ada satu ayat yang bunyinya itu mempunyai filosofis yang tertinggi. Dan Al-Quran juga mengatakan bahwa sejarah itu bisa diubah. Bahwa sejarah itu bisa dipalsukan. Mari kita perhatikan daripada Ali Imran ayat 71. Dan kita akan menyatukan pikiran di sini. Ya ayyuhal kitab. Wahai kitab, mengapa kamu mencampur adukkan hak yang batil dan menyembunyikan kebenaran? Allah menutup dengan wa antum ta'lamun, padahal engkau mengetahuinya. Paham maksud saya? Paham maksud Allah di sini? Allah bilang, engkau tahu apa yang kau lakukan. Engkau tahu telah memfitnah rasul-rasulku. Engkau tahu telah menobatkan Tuhan selainku. Engkau sebenarnya tahu. Artinya, ini make sense dengan kejadian 2025. Bahkan kita adalah orang yang bisa merubah sejarah sama seperti orang dahulu merubah sejarah. Namun, kebenaran daripada segala sesuatu yang telah diubah itu bagaimana? Yaitu dengan adanya ilham Tuhan untuk memberitahukan kejadian aslinya. Maksudnya bagaimana Bang Dama? Maksudnya seperti ini. Perhatikan di pen. Ingat, wa antum ta'lamun, padahal engkau mengetahuinya. Sekarang saya tanya kepada kalian semua. Bukankah kita adalah orang yang mengetahui bahwa Insinyur Soekarno adalah orang presiden kita yang memerdekakan Indonesia lah. Maksudnya di era beliau, dan beliau juga adalah seseorang yang penting dalam kemerdekaan Indonesia sesuai sejarah Indonesia. Allah mengatakan kita bisa mengubah sejarah. Maksudnya gimana Bang Daman? Sekali lagi saya tanyakan, bukankah kita teman-teman adalah orang yang tahu bahwa Indonesia merdeka di tangan Insinyur Soekarno, dan Insinyur Soekarno merupakan sosok penting di dalam kemerdekaan Indonesia? Benar, setuju dulu? Benar. Kita adalah orang yang tahu. Oke? Sekarang kita orang yang tahu, bisa nggak kita ngubah sejarah itu? Bisa. Kata Allah tadi, kalau dicampur adukkan antara hak dan batil, kalau mencoba diubah yang hak diganti dengan yang batil, sejarah akan berubah. Hah, maksudnya gimana Bang Daman? Perhatikan ke dalam pen. Sekarang coba perhatikan. Seperti yang kita bilang tadi, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno siapa? Presiden pertama Indonesia dan orang yang punya pengaruh penting dalam kemerdekaan. Kita di tahun 25 siapa? Adalah orang yang tahu dia siapa. Siapa dia sebenarnya? Tapi bisa nggak kalau aku tanya? Bisa nggak sejarah ini diubah? Bisa. Syaratnya kita boleh melakukan eksperimen. Kita buang data aslinya, artinya sembunyikan segala data asli tentang Soekarno. Semua data aslinya selubungkan. Yang mencatat dia adalah punya pengaruh penting terhadap kemerdekaan. Munculkan data-data palsu, artinya ajak segelompok orang yang ramai. Ini eksperiensi, artinya kalau kita buat penelitian ini dan akan berhasil dan pasti. Buang segala data-data originalnya, data-data pastinya terhadap Soekarno yang menjadi presiden dan pengaruh penting terhadap kemerdekaan Indonesia. Kita buang data aslinya, kita selubungkan. Lalu kita munculkan data-data palsu. Padahal kita tahu siapa dia yang sebenarnya. Kita katakanlah dia adalah pemberontak misalnya. Kita munculkan tesis-tesis bahwa dia adalah pengkhianat. Kita munculkan tesis-tesis bahwa dia adalah
seorang koruptor misalnya. Kita munculkan tesis-tesis bahwa dia adalah antek Belanda, mata-mata Belanda yang membuat Belanda bisa datang ke Indonesia adalah dia. Pertanyaan saya, ketika semua tulisan yang kita buat ini dengan kita selubungkan data-data asli, kita ubah data-data asli, artinya kita ganti yang hak dengan yang batil. 2000 tahun yang akan datang ataupun di tahun 3025 orang membaca tentang literasi yang kita hadirkan tadi demi untuk menghancurkan nama baik daripada Soekarno. Kira-kira 3025 apa yang mereka yakini? Mereka akan yakin Soekarno adalah pemberontak, Soekarno adalah antek Belanda, Soekarno adalah koruptor dan segalanya. Tergantung apa yang mau kita tuliskan. Untuk menunjukkan apa? Sejarah akan berulang sesuai dengan sistemasi sejarah itu ditulis. Oke? Kata Allah, wa antum ta'lamun, padahal engkau adalah mengetahuinya. Artinya Allah memberitahukan bahwa mereka sebelum mengubah ajaran-ajaran ataupun rasul-rasul yang diperintahkan oleh Tuhan, mereka tahu siapa mereka sebenarnya. Mereka tahu siapa Ibrahim, mereka tahu siapa Yakub, mereka tahu tentang siapa Isa dan segalanya, dan segala rasul-rasul, Ismail, Ishak. Mereka tahu semuanya. Tapi mereka mencoba mengubah ajaran tersebut dengan memfitnah rasul-rasul yang mulia tersebut. Lalu tanpa pemberitahuan Tuhan, lalu siapa yang akan tahu kejadian sebenarnya? Nggak ada kan? Makanya campur tangan Tuhan, Allah menurunkan Nabi Muhammad menceritakan kembali siapa mereka. Karena Al-Quran itu 180 derajat berbeda daripada kitab Yahudi dan kitab Nasrani ataupun Kristen. Lot berzina dengan kedua anaknya, tidak ada dalam Al-Quran. Ibrahim mengusir Ismail, tidak ada dalam Al-Quran. Ibrahim memilih Sarah daripada Hagar hingga mengusirnya, tidak ada dalam Al-Quran. Untuk menunjukkan apa? Al-Quran isinya sosok-sosok yang suci. Boleh kita bilang Al-Quran ini adalah kitab klarifikasi. Jadi ibaratnya kalau kita bangun cerita tuh gini, teman-teman. Abraham masa hidupnya tenang aja ya kan. Begitu dia udah tenang aja, tiba-tiba dia udah meninggal, balik ke surga misalnya. Lihat, cerita gua nggak kayak gitu. Diubah cerita Abraham. Panik. Allah bilang, tenang Abraham, santai. Tenang. Slow, relax. Nanti akan ada yang ngasih tahu siapa kamu sebenarnya. Serius karena aku Tuhan. Oh iya, oke, sama juga. Next, selanjutnya saya kayak Ismail udah meninggal, jadi orang yang sadikul wa'di dan rasul. Tiba-tiba ayah, kenapa Ismail? Itu mereka nulis aku keledai liar bahwa engkau mengusirku. Kan udah aku bilang. Mereka tuh emang kayak gitu. Kerjaannya. Ayah aja dikatakan pernah menyembah berhala, padahal jelas-jelas ayah itu nggak pernah mau menyembah segala sesuatu yang lemah. Hingga datang suhufnya, Allah memberitahukan. Tuh katanya aku mau perangi abang itu. Isa dengar. Hah? Serius? Iya tuh. Dalam Talmud dan Midras apa ditulis? Bahwa aku pernah ingin memerangimu kakak. Ingin memerangimu Isa. Wah, gimana nih ya Allah? Tenang, slow, santai, relax. Kalian santai. Kartu asku sedang kupersiapkan untuk memberitahukan siapa kalian sebenarnya. Oke. Terus dikatakan lagi. Di era Musa, ya Allah, tuh. Di era Lut, semua pada panik. Semua difitnah oleh tangan uji keji manusia. Padahal dikatakan, wa antum ta'lamun, engkau itu tahu sebenarnya, tapi kalian ganti hak dengan yang batil. Lot berzina dengan kedua anaknya. Panik Lot di surga. Hah? Serius? Ya, pada percaya lagi tuh orang-orang. Kata Allah, tenang Lot, tenang. Lut, tenang. Kartu asku ada. Aku akan memberitahukan siapa dirimu. Nah, jadi artinya Al-Quran ini adalah isi klarifikasi daripada para rasul tentang siapa dirinya yang diilhamkan kepada Rasulullah dan memberitahukan siapa dirinya. Jadi Allah membebaskan pola pikir manusia terhadap mereka itu adalah sosok-sosok yang keji. Makanya dikatakan oleh Al-Quran, wa antum ta'lamun, itu filosofisnya luar biasa teman-teman. Bahwa jangankan Yahudi, kalian juga bisa ubah sejarah. Soekarno adalah orang yang penting dalam kemerdekaan. Kalian bisa ubah dia jadi sosok yang kriminal. Caranya seperti cara orang Yahudi. Selubungkan yang asli, munculkan segala sesuatu yang palsu tentang dirinya gitu. Sama, kita sembunyikan segala data-data asli terhadap Soekarno, kemudian munculkan data-data palsu tentang siapa dia. 3000 tahun yang akan datang ya Soekarno bukan lagi orang baik.
Jadi ibaratnya ya nggak bisa lah bang, di internet kan ada, di Google ada. Ya udah, alhamdulillah di zaman kita udah modern, nggak mungkin diselubungkan. Di era dulunya, di mana bahkan untuk menulis saja mungkin papirus dan segalanya, pokoknya udah susah. Sarana untuk membukukan, sarana untuk pendataan itu minim. Jadi akan sangat mudah untuk diselewengkan. Oke, tanpa kita perpanjang, kita lihat benarkah apa yang diasumsikan. Anggap nih asumsi nih. Anggap apa yang dikatakan Bang Daman ini asumsi. Kita lihat benarkah yang diasumsikan oleh Bang Daman ini terjadi di dalam statement Ibu Rita Wahyu. Oke, mari kita sama-sama melihat videonya. Sekarang gini teman-teman, kira-kira udah dipahami ya, kita udah satu kepala sekarang ya, bahwa Al-Quran itu memerangi Yahudi karena memfitnah Rasul-Rasul yang mulia, dan Al-Quran itu memerangi Kristen karena mengekang Nabi Isa kepada sesuatu yang tak pernah dilakukannya, yaitu penyetaraan dirinya terhadap Tuhan. Sungguh keji mulut mereka. Makanya harus kita kok kentutin kesel gitu ya guys ya. Oke, di sini dalam momen ini ketika kita udah bersatu dalam akal, mari sama-sama kita lihat. Ingat, ada satu dalil yang sangat luar biasa. Allah katakan, sekali lagi, ini dalil andalan saya. Am taqulu anna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbataqan hudan aw nasara afata'lamuna amillah. Itu filosofi yang juga tinggi. Wahai manusia, engkau baca literasi Yahudi tentang Abraham, kau kira dia agamanya Yahudi? Nah, terus engkau baca narasi Nasrani, kau kira dia beragama Nasrani, nyembah anak manusia Muhammad? Ya paman, katakan kepada mereka, afata'lamuna amillah. Aku di luar langit dan bumi dan memantau langit dan bumi mulai dari masa awal sampai masa akhir. Aku yang paling tahu siapa mereka sebenarnya, di luar apa yang dicatatkan oleh manusia. Makanya Muhammad, engkau kuturunkan untuk memberitahukan siapa mereka yang sebenarnya. Oke, tanpa kita perpanjang teman-teman, mari kita saksikan videonya. Dan inilah yang dipaparkan Ibu Rita Wahyu justru adalah mujizat daripada Al-Quran. Kita lanjutkan. Ini terkait dengan cucunya ini. Bahkan kita kenal sekarang anak-anak Yakub itu disebut Yehuda sebagai orang Israel. Kenapa bukan Yusuf? Padahal kalau cerita Alkitab itu kan Yusuf paling ganteng. Yusuf pertanyaan itu yang sangat bagus sekali. Yusuf itu kan penyelamat keluarga justru. Gimana menurut Ibu? Kalau saya ini bicara itu pasti saya dari konteks ke belakangnya itu harus dibicarakan ya. Yakub memiliki dua istri, yang pertama Lea, yang kedua Rahel. Nah, Lea ini kurang dikasihi oleh Yakub, dan Rahel ini karena dia cantik dan Yakub mengasihi dia, tapi justru benar, mujizat Al-Quran, benar, tepuk tangan. Menobatkan Yakub. Dalam Al-Quran coba buka, ada nggak Yakub seperti itu, membedakan di antara istrinya? Oh, ini lebih cantik, ini lebih indahoy, lebih asoy, jadi yang satu tidak terlalu dicintai, kan gitu ya? Kan? Benar kan? Apa kata Allah, wa antum ta'lamun, kalian yang menuliskan ini sebenarnya kalian tahu siapa Yakub, dia Rasulku, tidak pernah melakukan hal seperti itu. Adanya perbedaan cinta antara istri pertama, istri kedua, karena ini lebih cantik, nggak ada. Rasul itu ma'asum, kata Al-Quran. Apa ma'asum? Mereka terpelihara daripada dosa kecil, apalagi dosa besar. Tidak akan pernah mereka melakukan itu. Ya, itu Al-Quran, boleh buka. Jadi saat kita buka Bible, seriusan nih, kitab kayak gini nih. Seriusan nih, gua ngurusin urusan rumah tangga orang yang ribut. Istrinya satu dicintai banget, satunya kagak, kan gitu ya. Tapi Al-Quran nggak ada bahwa Rasul itu ma'asum. Cintanya dan keadilannya terhadap para istrinya itu dalam keadilan yang sempurna. Tidak ada yang namanya aku lebih mencintai ini daripada yang itu. Itu tidak ada. Itu Al-Quran. Untuk menunjukkan apa? Al-Quran ini adalah kitab klarifikasi yang sempurna terhadap Rasul yang telah difinahkan oleh tangan keji manusia, sedangkan Allah mengetahuinya. Dan Allah mengatakan, kalian yang menuliskan, kalian tahu. Tenang saja, kartu asku Muhammad akan turun, akan memberitahukan siapa mereka sebenarnya di luar apa yang kalian catatkan. Cuma masalahnya, antara manusia mau menerima ataupun enggak dengan kehadiran Nabi Muhammad mengklarifikasi Rasul-Rasul yang mulia itu, yaitu urusan mereka. Tugasku hanya mengembalikan mereka kepada arah kebenaran. Soal mereka ingin mengambil kebenaran ataupun tidak apa-apa. Mereka itu punya hak bebas. Mereka sendiri yang memilih surganya, mereka sendiri yang memilih nerakanya. Seperti itu. Itu satu udah terbukti ya teman-teman. Lanjut. Rahel ini tidak memberikan putra. Yang memberikan putra yang pertama itu Ruben, ya Lewi, kemudian Yehuda gitu ya, Yehuda sebagai anak keempat, dan si
Rahel ini masih nggak punya putra, karena sebenarnya di situ ada satu sibling rivalry. Jadi ada perseteruan antar saudara. Masing-masing berusaha untuk bagaimana menerima cinta dari suaminya. Nah, ini kan gara-gara tuh ceritanya emang kayak sinetron Indosiar. Makanya ada buku ya, Jesus is Mythology itu. Kenapa itu para ateis itu mengkritisi Yesus? Karena di balik kisah Yesus ini banyak cerita aneh. Kayak ibaratnya, misalnya kita andaikan gini ya, kita menemukan Al-Quran tanpa kitab lain. Misalnya di muka bumi ini hanya ada Al-Quran. Saat kita temukan Al-Quran, kita bisa melihat bahwa wah ini Rasul misalnya cerita Nabi Ismail yang lebih memilih Tuhan daripada daripada dirinya sendiri, nyawanya sendiri. Nabi Ibrahim lebih memilih Tuhan daripada anaknya sendiri, untuk menunjukkan apa? Keimanan kita terhadap Tuhan, agar kemudian kita lebih taat beriman. Kayaknya ateis itu akan mengatakan, wah ini filosofisnya luar biasa terhadap sang Tuhan. Nah, kalau seandainya Al-Quran gak ada, yang ada cuma Bible, kita aneh. Kalau gue aneh tuh, gue baca, wah Daud apa nih? Wah ada raja minta kepada Daud mahar 100 khatan manusia. Ada itu. Jangan kira gak ada. Mahar anaknya adalah 100 khatan manusia, kulit nonot manusia, ada dalam Bible. Akhirnya Daud pergi dan menyetujui membunuh 200 orang Palestina, berarti 200 kulit nonot dia kasih ke raja. Ini kalau dibaca sama orang yang berpikir, ini aneh. Apa maksud kitab ini gitu? Sama seperti tadi. Ketika banyaknya orang yang melakukan kriminal, tapi satu nama disorot, misalnya Yakub. Di antara orang yang tidak adil terhadap istrinya, tapi satu nama disorot, yaitu Yakub. Bukankah ini menunjukkan apa? Yakub ini sedang dimasuki dalam frame yang negatif oleh orang yang tahu tentang siapa Yakub sebenarnya. Karena begitu banyak orang yang melakukan kriminal, namun yang diangkat satu nama itu Yakub. Sekarang di masa tahun 2025. Banyak kan yang melakukan kesalahan ataupun narkoba inilah, pokoknya kriminal. Tapi kalau diangkat satu orang, misalnya Daman adalah pelaku narkoba, gerbong narkoba terhebat. 2000 tahun yang akan datang, orang akan memframe Daman dalam kenegatifannya. Artinya kalau diangkat satu nama dan di frame ke dalam negatif, maka dia adalah satu sosok yang parah gitu. Yang pengen banget untuk difitnah gitu, yang pengen banget untuk dihina gitu. Karena diangkat satu frame. Tapi kalau Al-Quran tidak ada satu narasi pun dalam Al-Quran itu bunyinya keji, kejam, kriminal, kagak ada. Misalnya Abraham, Ismail, pengusiran Hagar, Hajar, urusan rumah tangga orang. Maka saya bilang, kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran itu kayak catatan ibu-ibu yang lagi beli sayur, lagi ngegibahin anaknya Pak RT gitu. Paham nggak? Paham nggak maksud saya? Paham? Paham nggak? Makanya kitab terdahulu itu nggak lebih seperti itu gitu. Narasi anehnya banyak banget. Diangkatnya nama Daud, mau menikah dengan mahar 100 kulit khatan manusia, 100 kulit nonotnya manusia. Wah loh. Sekarang yang diberitahukan tadi, Yakub dalam kitab kita Al-Quran kagak ada. Yakub itu membedakan di antara istrinya. Jadi ibaratnya Yakub di surga, ya Allah, aku bukankah Rasul? Iya. Aku maksum ya Allah, benar. Kau terpelihara daripada dosa kecil, dosa besar. Oke. Pas ngelihat Yahudi nih, kok kayak gitu? Lah, sejak kapan aku kayak gitu? Sejak kapan aku lebih pilih yang bahenol, asoy, cantik daripada istri? Kagak ada. Aku maksum, aku Rasul. Tenang Yakub, tenang. Muhammad akan datang. Dia akan menceritakan siapa kamu yang sebenarnya. Itu dia fungsi dan esensial daripada datangnya Al-Quran. Kita simak lagi ya. Tapi mereka kok bisa menerima ya? Oke, kita dengar. Ibu Rita Wahyu menerima segala kejadian ini. Dengerin. Laban itu ngasih istri yang tidak dipilih oleh Yakub supaya Leanya itu laku duluan gitu kan. Tapi yang membuat Lea ini kurang dicintai. Kita ulang dari sedikit ya ke belakang teman-teman, biar agak nyambung ceritanya. Putra yang pertama itu Ruben, ya Lewi, kemudian Yehuda gitu ya, Yehuda sebagai anak keempat, dan si Rahel ini masih nggak punya putra, karena sebenarnya di situ ada satu sibling rivalry. Jadi ada perseteruan antar saudara. Masing-masing berusaha untuk bagaimana menerima cinta dari suaminya. Nah, ini kan gara-gara Laban itu ngasih kayak drama SCTV ya guys ya. Pokoknya intinya rasul-rasul kita tuh kayak drama SCTV lah. Ada Miska, ada Fitri, ada Farel. Tahu nggak kalian Cinta Fitri? Ada yang tahu nggak Cinta Fitri? Nah, alumni Cinta Fitri ini men. Nah, ada Miska, ada Farel,
ada siapa Fitri, ya kan? Ada Oma nanti. Aduh, capek guys. Istri yang tidak dipilih oleh Yakub supaya Leanya itu laku duluan gitu kan. Tapi yang membuat Lea ini kurang dicintai. Nah, terhadap orang yang tertindas semacam ini, Tuhan memberikan kasih-Nya dengan memberikan banyak putra kepada Lea. Sedangkan Rahel ini itu justru nggak dapat. Nah, pada akhirnya mendapatkan putra yaitu Yusuf. Dan ternyata Yusuf ini selain ganteng, selain pinter, dan dia anak yang baik, bahkan hampir Anda nggak menemukan kejelekannya di Alkitab. Nggak ada loh kejelekannya Yusuf itu. Yeah. Dia dimusuhi oleh saudara-saudaranya, dia mengampuni. Ya kan? Tetapi kalau kita melihat Yehuda, nah ini anaknya daripada Yakub, ya, ada Yusuf, ada Yehuda. Yusuf ini tidak ditemui kecacatan,nya, udah. Dan kakek moyang Yahudi yaitu Yehuda, anak daripada Yakub. Oke, yang dia itu sosok kriminal, emang kriminal banget, emang licik banget. Dan orang Yahudi berbangga yang kakeknya seperti itu. Bagaimana maksudnya, kita dengerin. Babak belur, belur sekali. Leanya itu laku duluan gitu kan. Dengerin. Tapi yang membuat Lea ini kurang dicintai. Nah, terhadap orang yang tertindas semacam ini, Tuhan memberikan kasih-Nya dengan memberikan banyak putra kepada Lea. Sedangkan Rahel ini itu justru nggak dapat. Nah, pada akhirnya mendapatkan putra yaitu Yusuf. Dan ternyata Yusuf ini selain ganteng, selain pinter, dan dia anak yang baik, bahkan hampir Anda nggak menemukan kejelekannya di Alkitab. Nggak ada loh kejelekannya Yusuf itu. Yeah. Dia dimusuhi oleh saudara-saudaranya, dia mengampuni. Ya kan? Jadi kalian paham ya pertanyaannya, kenapa Tuhan memilih Yehuda sebagai bapak moyang Yahudi yang hingga kelahiran Yesus daripada dia misalnya. Kenapa tidak memilih Yusuf? Karena Yusuf itu adalah orang yang tidak ditemui kecacatannya, mulia. Sedangkan Yehuda ini licik, nauzubillah. Kita dengerin. Tetapi kalau kita melihat Yehuda, babak belur sekali. Ya, Yehuda itu merancangkan penjualan Yusuf ke Mesir. Yeah. Nah, itu bapak moyang daripada Yesus Kristus, ataupun itu bapak moyang daripada kaum Yahudi, gitu. Bayangin. Dan mereka bisa menerima cerita yang kayak gitu, bayangin. Nggak ada pengkritisan kayak, kok kayak gini? Kan gitu. Nggak ada, mereka terima aja secara mentah gitu ya. Orang yang dijual sebagai budak, itu umurnya biasanya nggak panjang. Jadi di sini artinya, Yehuda itu mengirim Yusuf untuk mati pelan-pelan. Mengirim untuk hukuman mati, jahat loh dia. Bukan itu saja, udah ngerancang. Tuh jelas, kemujizatan Al-Quran keluar dari mulut seorang pelajar kekristenan, yaitu Burita Wahyu, bahwa benar Rasul-Rasul Allah yang baik-baik itu telah difitnah gitu. Sehingga Yehuda yang berlaku jahat menjadi bapak moyang Yahudi, mereka bangga gitu. Seharusnya kan, kok ini gitu, kenapa nggak ini? Tapi punya alasan yang nggak logik juga. Apa alasannya? Kita simak, ada alasannya, dengerin. Nggak logik alasannya, lihat nih. Rancangin adiknya itu jadi budak yang bisa mati pelan-pelan, mati muda gitu kan, karena jadi kerja rodi, jadi umurnya nggak panjang gitu kan. Budak kan umurnya nggak panjang. Dia masih memperdayai bapaknya dengan mengatakan bahwa Yusuf mati tertikam. Nah, dosanya banyak. Kalau Anda baca di Kejadian pasal 37 itu lebih hebat lagi. Yehuda itu langganan Kedesya. Kedesya itu adalah pelacur kuil. Lihat tuh, suka ini deh, suka nge-oyo, suka check in, bayangin. Kakek moyang daripada Yahudi itu. Ya, bisa kita bilang Yahudi itu diserap daripada nama dia Yehuda. Seharusnya kan bertanya, kok kayak gini kan gitu ya? Kagak ada pertanyaan itu masalahnya. Dan ada saja jawabannya yang kalau kita berpikir enggak logik gitu. Jadi dia orang yang suka membeli cinta. Nah lo, yang jelek-jelek ada di Yehuda semuanya. Tapi dengan kemudian kelahiran dua putranya, yaitu Zera dan Peres, di situ ada titik balik pertobatan dari Yehuda, dan itu dikenal oleh Tuhan. Tapi pun demikian, walaupun dia sudah bertobat, gitu kan,
Tapi kan masih bagusan si Yusuf. Iya. Nah, padahal udah mikir tuh. Walaupun udah bertobat, Yehuda udah bertobat, track record Yehuda ini kan jelek ya. Iya temennya. Tapi track record daripada Nabi Yusuf ini masih baik. Kenapa nggak Tuhan memilih Yusuf gitu? Tapi kenapa Tuhan memilih Yehuda? Dengerin alasannya. Aneh pokoknya alasannya. Nah, kita harus melihat di sini. Ada satu peristiwa yang biasanya jarang dilihat oleh kita. Kenapa Yusuf nggak dipilih sebagai satu suku yang menurunkan sang Mesias? Ya. Ada satu cerita antara Sebagai satu satu suku yang tidak diturunkan sang Mesias. Sang Mesias justru lahir daripada bapak moyang yang keji. Itu gimana cara mereka berpikir guys ya? Waduh, kesel lah. pertikaian Lea dan Rahel itu, ternyata Lea itu lebih setia kepada Tuhan dan dia sering berdoa. Bahkan dia ketika mendapatkan putra, dia itu selalu mengucap syukur, termasuk nama Yehuda. Dan dia memuji Tuhan, artinya itu. Itu adalah yang ngasih nama itu siapa? Yang ngasih nama itu Lea. Yang artinya di sini Lea itu sosok perempuan yang suka berdoa. Dan Yehuda itu dilahirkan oleh seorang ibu yang suka berdoa. Tapi apa yang terjadi pada Rahel? Ketika Rahel itu diajak oleh suaminya, juga Lea itu untuk keluar dari rumah Laban, Lea itu mencuri jimat bapaknya, yaitu Terah. Tuh, bayangin. Emak Nabi Yusuf mencuri boneka arwah. Bayangin, Serapim namanya, bayangin. Kayak mana bener apa kata Al-Quran? Kalian tahu ceritanya, kalian ubah ceritanya demi memfitnah Rasul-Rasulku kan? Sehingga kalian menubuatkan bahwa Aisyah itu, bahwa Yesus Kristus itu sosok yang mulia itu lahir daripada moyang yang kejam gitu, moyang yang berlaku kriminal, anarkis ya. Wah, kalian nggak mikir sampai situ gitu. Kita dengerin lagi. Nah, kali ini ya, hari ini itu kita sering ini dibuat ini rame di berita-berita di medsos itu mengenai ini boneka roh. Iya. Boneka ada boneka arwah ya, boneka arwah ya. Nah, terafim itu adalah sejenis boneka arwah yang merupakan penyembahan selain Allah yang Esa. Dan itu terafim ini menjadi jimat bagi Laban. Jadi Laban itu bukan penyembah Allah yang Esa. Dan jimatnya ini, boneka arwahnya si Laban ini, ketika Rahel ini keluar dari rumah bapaknya, si boneka arwah ini dibawa-bawa pergi. Nah, ketika boneka arwahnya itu dibawa pergi, Laban tanya, Yakub, kamu nyuri ya terafimku? Terus Yakubnya bilang begini, nggak mungkin aku curi terafimmu, karena aku memiliki Allah dan aku penyembah Allah gitu. Terus tapi si Labannya ini nggak percaya. Kemudian si Yakub itu meyakinkan mertuanya, barang siapa yang membawa pergi terafimmu itu, dia akan membayar dengan nyawanya. Dia nggak tahu bahwa boneka arwah itu dibawa oleh Rahel. Oh, mak Nabi Yusuf tuh. Mak Nabi Yusuf dipitnah percaya boneka arwah. Bayangin. Berarti satanik ya, satanik. Oke. Jelas ya dikatakan Al-Quran ya. Ada bohong nggak? Jangan kau mencampur adukkan hak dan batil padahal engkau tahu. Makanya butuhnya Nabi Muhammad, butuhnya Allah menurunkan Nabi Muhammad. Nih, gue ceritain yang sebenarnya. Itu mak Nabi Yusuf di surga. Ya, anakku Yusuf. Ya kenapa mak? Tuh, lihat bayangin tuh orang nih. Ngapain lihat tengok tuh. Emak dibilangin percaya kepada boneka arwah, lihat itu gimana. Padahal nak, engkau adalah keturunan yang suci, engkau dipilih oleh Tuhan untuk menjadi rasul dan nabi. Tapi inilah ulah tangan manusia. Allah mengatakan wa antum ta'lamun, kalian sebenarnya tahu. Sama seperti kita tadi tahu Soekarno siapa, ya mudah. Seperti tadi, selubungkan yang aslinya, tunjukkan yang palsunya. 3000 tahun yang akan datang, Soekarno bukan lagi seorang tokoh yang berpengaruh penting dalam kemerdekaan Indonesia. Caranya sama seperti ini gitu. Makanya pentingnya turunnya Nabi Muhammad gitu. Dan itu betul-betul dibayar dengan kematiannya ketika dia melahirkan Benyamin. Dan setelah itu barulah si Yakub ini sadar. Oh,
Rahel mati gara-gara ucapanku sendiri. Karena terafim itu yang menyimpan adalah Rahel ini. Nanti Anda bisa konfirmasi di Alkitab, nanti Anda bisa membacanya. Dan kemudian ini dipandang oleh Tuhan sebagai suatu perjinahan rohani. Rohani. Hukum pertama dan hukum kedua itu bicara mengenai Allah yang Esa dan jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Nah, orang boleh berdosa apa saja dan Tuhan bisa mengampuninya. Tapi ada dosa yang lebih berat dari antara itu semua, yaitu apa? Dosa menduakan Tuhan. Jadi Yusuf walaupun dia seorang yang sempurna, tapi dia dilahirkan dari ibu yang menduakan Tuhan. Nah, bayangin fitnah terus. Makanya dibilang benar Al-Quran itu adalah kitab klarifikasi sebenarnya. Daripada orang-orang yang menuliskan segala sesuatu yang berbeda terhadap rasul-rasul utusan Tuhan. Misalnya kayak kisah Nabi Yusuf ini, banyak pelaku kriminal lebih parah dari Nabi Yusuf di era itu pasti banyak. Tapi kenapa di tagline Nabi Yusuf gitu? Karena apa? Memang ingin memfitnah. Wa antum ta'lamun. Kalian tahu sebenarnya. Buktinya kalian ngangkat satu nama doang. Padahal kalau sosok kriminal banyak. Jadi logiknya gini teman-teman. Kalau sosok baik diangkat, wajar berarti di antara semuanya ini paling baik. Diangkat namanya. Sehingga biar kalian meniru gitu. Kayak Al-Quran kita. Tapi kalau kita mereka, tagline di antara semua yang jahat, ini doang yang diangkat gitu. Dan daripada ini lahirlah orang-orang yang mulia. Misalnya kayak apa? Sesuatu yang dianggap Tuhan seperti Yesus. Lahir daripada moyang yang seperti itu. Sekarang Tuhannya itu kayak Yusufnya ini adalah seorang yang baik, pintar, ganteng, luar biasa, ya, tidak pernah mendurhakai Tuhan. Yehuda track recordnya mengerikan, gitu, menggenaskan, ya, licik. Yang diangkat Yehuda, kenapa? Karena emaknya kan lucu. Ini personality kayak ibaratnya gini. Saya dengan kakak saya adalah orang yang soleh, luar biasa. Saya punya abang saya adalah seorang bandar narkoba, misalnya. Abang tiri saya. Lalu pemilihan RT, gitu. Padahal saya terbukti orang yang baik, bukan bandar narkoba misalnya kan. Sangat baik, walaupun track record bagaimanapun. Tapi ditinjau dari emak. Apa ditinjau daripada emak? Bahwa emak saya dulu pernah punya track record mencuri misalnya. Akhirnya saya nggak terpilih tuh. Tapi emak dia track recordnya dulu adalah orang yang apa misalnya, sering gotong royong di kampung tersebut misalnya. Akhirnya dia diangkat. Tidak meninjau personality manusia. Ini kan aneh ya. Gimana cara berpikirnya? Ini kalau kalian bilang Tuhan yang seperti itu, ya Tuhannya yang aneh gitu. Kalau kita di Islam jelas ya dikatakan apa? Bahwa aku jadikan engkau berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda-beda, lelaki dan perempuan. Tapi yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi Allah melihat personalnya tanpa melihat apa yang terjadi di belakangnya. Sekarang gini. Aku tanya kepada kalian. Mana lebih mulia, anak haram yang lahir daripada hubungan zina, yang dia itu soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, dengan seseorang yang lahir dengan keadaan ibunya ibu yang sah, daripada anak yang sah, tapi kerjaannya nyolong sama bandar narkoba? Ya tetap yang soleh itu. Jadi tidak meninjau keturunannya, meninjau personality. Itulah Tuhan. Jadi hubungan Tuhan itu hubungan relation antara kita dan Tuhan. Nggak ada kita Tuhan dan keturunan kita, nggak ada. Personal, aku dan Tuhan, emakku dan Tuhan, ayahku dengan Tuhan, nenekku dengan Tuhan, udah gitu. Nggak ada itu keterkaitan ke belakang. Itu kalau di Islam. Tapi kalau di mereka aneh gitu. Kenapa dipilih Yehuda? Ya karena emaknya menyembah berhala. Kenapa dipilihnya Yehuda? Karena emaknya soleh. Yehudanya frontal, licik. Ya bodo amat, yang penting emaknya soleh kan gitu. Sekarang Yusuf. Makanya aku bilang ini narasi nggak logik guys. Ini jaka bego bawa sembung. Ini nggak nyambung bego gitu. Jadi ibarat gini. Sekarang kita lihat nih dari siapa? Yusuf. Yusufnya baik banget. Tapi karena emaknya ya itu fitnahan ya. Emaknya tadi suka main boneka Sarapim ya. Emaknya itu satanik ya, percaya setan. Nggak, akhirnya nggak dipilih sama Tuhan. Apa urusan? Yusufnya baik kok. Aneh ya. Jadi cara menilainya enggak profesional. Berarti Tuhannya enggak profesional lagi ya. Oke, lanjut. Sedangkan Yehuda dilahirkan dari ibu yang setia kepada Allahnya. Nah, ya. Nanti juga ini ibaratnya orang syirik tapi enggak ngaku syirik ya. Jangan ada padamu ilah-ilah lain. Ada berapa ilah dalam Kristen? 3 ilah. Gimana sih? Oke, contoh. Ada satu ayat dalam Bible mengatakan gini.
Bagi kita hanya ada satu Allah saja ya, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Lah Thomas memanggil Yesus Tuhan dan Allah itu sendiri. Berarti Thomasnya syirik. Bagaimana? Berarti kalau dua-duanya adalah Allah, berarti Yesus Allah, itu Allah. Berarti ada beberapa Allah, dua Allah. Ini namanya syirik, tapi nggak mau ngaku. Gue kagak syirik kan gitu ya. Aduh kalian, kenapa bisa kayak gini ya? Lanjut. Kisah yang lainnya lagi, yaitu kisah Milka dan Daud. Itu istri pertamanya, yaitu putri dari Saul. Dia juga simpen terafim. Nah, dan Tuhan tidak berkenan kepada putra-putra yang dilahirkan oleh, dan Tuhan lebih berkenan kepada putra-putra yang dilahirkan oleh Batsheba. Anda tahu siapa itu Batsheba? Istri Uria? Istrinya Uria. Bukan cuma diambil istrinya, dibunuh lagi suaminya. Betapa ini dosa yang sangat luar biasa. Tetapi dosa seperti ini, ya, bukannya saya permisif terhadap dosa seksual, enggak ya, enggak, bukan. Nah, tuh bayangin, aduh ya Allah, kencang kali dia fitnah Tuhan ya mereka ya. Mereka bisa percaya hal-hal kayak gini ya. Kayak Tuhan itu bodoh amat, anak lu siapa, yang penting maknya yang gue lihat. Itu gimana nih? Kalau kita di Al-Quran kagak ada bodoh amat mak lu siapa, yang penting lu siapa. Kalau kita Al-Quran ada ayatnya mengatakan apa? Bodoh amat lu siapa? Bodoh amat mak lu siapa? Yang penting lu siapa? Mulu anak haram kayak bodoh amat, ibadah lu bagus nggak? Bagus. Lu yang bertakwa, lu kembali ke jalan gua. Udah. Tapi kalau di mereka, bodoh amat lu siapa? Yang penting mak lu siapa? Aduh, ya Allah. Udahlah teman-teman ya, jazakallah. Ya, Mesias itu lahir daripada kakek yang jahat ya. Menjual adiknya jadiin budak ya, adiknya didagang-dagangin ya. Ya udahlah, keimanan kalian juga lah. Tapi kalau kalian ingin berpikir, baca-bacalah Al-Quran. Tengok Yusuf di Al-Quran siapa, tengok segala rasul di Al-Quran itu siapa. Ada nggak negatif-negatifnya? Misalnya kayak Daud mau nikah aja harus bunuh orang 200 orang. Itu udah fitnah banget ya. Udah teman-teman ya, jazakallah, terima kasih banyak udah hadir di Almantik Reaction. Semoga ini menjadi keilmuan buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa support channel ini di nomor rekening yang ada di bawah, berapapun itu. Jazakallah teman-teman. Dan jangan lupa dicek di kolom deskripsi, ada link Saweria yang mau nyawer ya, indomisasi seputar kelengkapan alat live ya. Jazakallah teman-teman. Dan ini daftar sultan yang udah hadir di channel Bang Daman. Jazakallah semuanya ya. Semoga Allah menggantikan segala rezekinya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.